Kalau kami dia bilang haram. Kalau orang gak ada jenggot itu sama aja kayak cewek, dia bilang. Nah itu orang Saudi bilang begitu. Ya, bilangnya begitu. Kalau orang Saudi begitu. Nah, jadi bagi Nabi SAW jenggotnya itu ya segenggam sampai menutupi dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian azimul hama. Bagi Nabi SAW, kepalanya besar, itu juga menandakan orang itu cerdas, pintar. Nah, itu orang yang kepalanya besar, ya bukan kepala besar istilah, bukannya. Tapi kalau orang ya kepalanya kecil gitu, otaknya kecil, makanya agak on biasanya. Nah, ini orang kepalanya besar, berarti insya Allah dia itu pintar. Bagi Nabi SAW, kepala beliau besar. Ya. Kemudian rajil asy-sya'ri, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut beliau itu bergelombang, ikal, ya bergelombang, ikal, enggak keriting, enggak lurus, enggak. Ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam gelombang, rambutnya itu gelombang. Kemudian yablughu maratan ila mankibaihi wa maratan ila syahmati udhunaihi. Kadang bagi Nabi SAW rambutnya gelombang panjang sampai ke bahu, kadang sampai ke telinga, sampai sini rambutnya bagi Nabi SAW. Ya, makanya ya sunnah memanjangkan rambut itu. Dulu zaman bagi Nabi SAW sunnah memanjangkan rambut. Tapi kalau zaman sekarang ya itu sesuai dengan kondisi yang ada. Ya dulu sunnah, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu biasanya kepalanya gundul. Ya biasanya dulu, zaman dulu. Kadang ya makanya bagi Nabi SAW ya memanjangkan jenggot, ya jenggotnya dipanjangin, kumisnya dicukur. Itu sunnahnya bagi Nabi SAW. Karena apa? Karena kalau orang-orang Yahudi ya mereka jenggotan, kumisnya ada, ya cambangnya ada, kumisnya ada, tapi jenggotnya dicukur. Ya, jadi begini modelnya. Nah, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi seperti itu, kayak koboi itu. Nah, itu orang-orang Yahudi. Modelnya seperti itu. Jadi mereka trennya pada waktu itu begitu. Rambut panjang juga, ya mereka sisirnya ke belakang. Tapi kita umat Islam, ya sunnahnya bagi Nabi SAW rambut panjang, sunnahnya dibelah dua. Ya, belah tengah. Itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya kita nggak usah ikut dulu sunnah rambut panjang. Kenapa? Dikira preman nanti. Karena memang modelnya zaman sekarang rambut panjang itu preman. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang kita baca ratibnya pada malam hari ini, beliau mengatakan, aku ini semua sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah aku lakukan. Kata beliau, kecuali rambut panjang. Karena takut fitnah pada waktu itu, ya akhirnya ya beliau masih belum melakukan. Tapi tatkala beliau wafat, rambut beliau sudah mencapai pundak. Berarti sudah sempurna mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang. Kadang sampai ke bahu, kadang sampai ke kuping, ya, ke bawah kuping. Kemudian laisa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada di jenggotnya, kemudian di kepala beliau dan di jenggot beliau terkecuali 20 rambut putih. Bagi Nabi SAW ini ubannya cuman sedikit. Tatkala wafat ada berapa uban saja, enggak sampai 20. Kalau kita, masya Allah, ya, uswanan kabeh, ya, masya Allah. Bagi Nabi SAW cuman ada berapa belas saja. Sahabat diperbolehkan karena apa? Karena perang untuk menakut-nakuti musuh. Kalau musuh melihat rambutnya para sahabat ini dua hitam semuanya, takut mereka. Oh, ini mereka masih muda-muda. Tapi kalau kelihatan rambutnya putih semuanya, oh gampang katanya. Nah, ini zaman bagi Nabi SAW. Ya, kita sekarang makruh, ya, nggak boleh. Kalau kita semir, ada yang mengatakan haram. Kalau kita semir dengan hitam. Kalau mau semir nggak apa-apa, warna yang lain, merah, coklat, mau
apa namanya, mau ungu, ya kayak anak pang gitu kan, ya boleh, tapi jangan merah, jangan hitam, merah nggak apa-apa. Bahkan para ulama itu mereka yang jenggotnya putih disemir dengan semir merah dengan pacar, ya jangan semir pacar, ya pacar kalau kita pakai pacar itu kita ini henna itu merah. Nah, itu sunnahnya. Nah, itu kita kembali ya kepada pembahasan kita. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rambutnya dan juga jenggotnya rambut putih kecuali 20 rambut. Badinan mutamassikan, bagi Nabi SAW ini orangnya tegap dan kekar. Ya, badinan mutamassikan, kuat. Bahkan dulu bagi Nabi SAW itu pernah berkawan sama ahli gulat di Mekah. Kawan dari kecil dengan beliau. Tatkala beliau namanya Allahumma shalli Muhammad, saya lupa namanya orang ini. Akhirnya tatkala diajak untuk memeluk Islam, sahabatnya ini, sahabat bagi Nabi SAW ini yang dari kecil bilang, ayo Muhammad, kalau kamu pengen ngajak saya masuk Islam, duel dulu, gulat dulu. Akhirnya keluar dari kota Mekah, gulat. Ternyata ya yang biasanya dia nggak pernah kalah, ya sahabat bagi Nabi ini kalah dengan bagi Nabi SAW, terbanting 3 kali. 3 kali dibanting oleh bagi Nabi SAW. Saking kuatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia bilang, ya ayo masuk Islam nanti. Pertama kali terbanting nanti, dia bilang. Sekali lagi, aku penasaran Muhammad. 2 kali kebanting lagi, sampai 3 kali. Akhirnya dia bilang kepada masuk ke dalam kota Mekah, dia bilang, saharani Muhammad sudah menyihir aku. Ya, akhirnya dikejar oleh baginda Nabi SAW, masuk ke kota Mekah. Akhirnya di depan tatkala dibilang orang ini bilang, aku telah disihir oleh Muhammad, orang-orang kafir Quraisy kumpul. Tatkala sudah kumpul, dia langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Nah, ini sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Nabi SAW ini kekar, kuat badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Daqiqal masraba min surratihi ila lubbatihi. Al-lubbah. Ya, beliau bagi Nabi SAW ini punya bulu dada yang lembut dari pusar sampai ke bawah, ya bawah dagu beliau. Jadi penuh bagi Nabi SAW ini, tapi bulunya bulu halus, lembut. Ya, bulunya bulu yang lembut, yang dulu. Ya, waktu saya di pondok, kalau orang